Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan mereview materi yang sudah kita bahas dari awal sampai terakhir untuk mempersiapkan ujian PAS kalian. Dalam materi fikih kali ini ada 4 bab yang akan Ustadz ujikan. Yang pertama yaitu bab toharoh atau bersuci, kedua puasa, yang ketiga tentang sujud syukur dan sujud tilawah, dan terakhir tentang zakat. Nah, langsung saja kita ke bab pertama. Dalam bab pertama ada 10 soal, yang mana kompetensi dasarnya siswa mampu menerapkan konsep bersuci yang baik dan benar. Nah, soal pertama ini membahas tentang istilah yang ada dalam kitab. Seperti contoh di sini, kalian harus mampu mengartikan dari istilah tohir mutohir. Nah, berarti kalian harus mampu mengidentifikasikan arti tersebut. Apa ini arti istilah tersebut? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa juga harus mengetahui syarat daripada bersuci. Syarat-syarat bersuci itu apa? Siswa mampu menentukan ukuran minimal air sebagai syarat bersuci. Ini lebih ke spesifiknya. Berarti ukuran air ada yang 2 kula, ada yang kurang dari 2 kula. Nah, ini dikatakan air yang sedikit itu yang mana, air yang ukuran banyak itu yang mana ukurannya. Kemudian yang ketiga, mengenai tentang bangkai atau berhubungan dengan menyamak kulit. Ketika ada bangkai mati, sedangkan kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan, dengan syarat bangkai tersebut tidak berupa anjing dan babi, maka bisa untuk disamak. Berarti di sini tentang pensucian kulit bangkai, berarti kalian harus bisa menunjukkan cara yang tepat untuk mensucikan kulit bangkai bagaimana. Baik, kemudian selanjutnya yang keempat, mengenai hewan yang disamak. Mengenai hewan yang disamak, apakah semua hewan itu bisa disamak atau tidak? Nah, kalian di sini juga harus mengetahuinya. Yang kelima, tentang arti bangkai. Nah, kalau tadi kan kita membahas yang disamak, kemudian hewannya. Nah, bangkai sendiri itu apa artinya? Bangkai sendiri itu apa artinya? Apakah setiap binatang yang mati itu dinamakan bangkai atau ada kriteria tersendiri? Yaitu yang kita pelajari, setiap binatang yang meninggal tanpa disembelihan syariat berarti itu dinamakan bangkai kecuali ikan dan belalang. Nah, itu pengecualiannya. Baik, selanjutnya siswa mampu meninjau wadah. Nah, wadah itu kan ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Contohnya yang wadah yang haram digunakan emas dan perak. Nah, berarti yang lainnya boleh digunakan. Kemudian tentang bersiwak. Yang ketujuh tentang bersiwak. Nah, siwak itu bagaimana? Di sini kalian harus meninjau kapan waktu yang tidak disunahkan bersiwak dan kapan waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Contohnya, kalau kita bangun tidur, kalau kita mau sholat, kalau kita mulutnya sudah tidak enak baunya, berarti disunahkan untuk bersiwak. Kalau semisal kita menjalankan puasa, kemudian waktu zawal itu ketika matahari berada tepat di atas kepala, yaitu waktu zuhur, berarti di situ sudah tidak boleh atau dimakruhkan untuk bersiwak. Kemudian yang kedelapan, siswa mampu mengartikan istilah yang dimaksud. Yang dimaksud dalam wudu. Dalam wudu kalian bisa membuka di bab wudunya. Di situ ada istilah-istilah yang
mana harus kalian mengerti. Seperti contoh matmadho, istinsyak, kemudian al-masu, al-huslu. Nah, di sini kalian harus mengetahuinya. Begitu pula tentang soal yang ke-9 itu sama. Harus tahu tentang istilah yang dimaksud. Kemudian yang terakhir yang 10, siswa mampu membedakan mana yang bukan rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu kan ada 6. Nah, berarti ini kalian harus menghafalkan. Selain 6 tersebut berarti tidak dinamakan rukun wudhu. Dengan seperti ini bab yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke bab yang kedua tentang puasa, yang mana kompetensi dasarnya kalian harus mampu menerapkan konsep berpuasa yang baik dan benar. Nah, di sini ada soal ke-11 sampai ke-17, berarti soalnya ada 7. Yang pertama, siswa mampu menentukan ada berapa syarat wajib zakat. Syarat wajib puasa itu berapa? Nah, berarti di sini kalian harus tahu dan hafal syaratnya apa aja. Islam, baligh, kemudian berakal. Nah, itu syaratnya. Nanti kalian baca. Kemudian yang kedua, niat dalam puasa itu termasuk bagian puasa apa? Apa rukun, apakah syarat, apakah kesunahan? Nah, ini harus kalian ketahui. Kemudian dalam arti siam. Nah, siam ini artinya apa? Siam dalam puasa itu artinya apa? Siamun, saumun. Saumun. Nah, itu menahan. Sauma yasumu sauman. Baik. Kemudian yang ke-14, siswa mampu membedakan apa perkara yang tidak membatalkan puasa. Berarti perkara yang tidak membatalkan puasa, diingat. Berarti kalian harus tahu mana saja perkara yang membatalkan puasa. Nah, selain perkara tersebut berarti tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, soal ke-15. Siswa mampu menunjukkan waktu yang diharamkan puasa. Waktu yang haram puasa itu kapan saja? Puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan. Kemudian yang ke-16, hukum dari menyegerakan berbuka puasa. Takjilul fitri. Menyegerakan berbuka puasa itu bagaimana hukumnya? Hukum kita berbuka puasa dengan cepat. Ketika sudah masuk waktunya untuk berbuka puasa, kita langsung berbuka. Nah, itu hukumnya apa? Kemudian yang ke-17, siswa mampu menunjukkan hari yang dimakruhkan puasa. Hari yang dimakruhkan puasa, contohnya seperti Yaum Syak. Yaum Syak itu tanggal 30 dari bulan Sya'ban, sebelum bulan puasa. Dan juga selanjutnya berarti tadi soalnya sampai berikutnya halaman, berarti sampai ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal lagi. Di sini kalian harus soal ke-18, kalian harus bisa memberikan penyaratan kondisi seorang yang dalam menjalankan puasa. Bagaimana? Orang yang menjalankan puasa yang kondisinya mungkin 1, dalam perjalanan bagaimana puasanya, dalam keadaan haid bagaimana puasanya, dalam menyusui bagaimana puasanya, dan pula dalam bepergian bagaimana puasanya, apakah dia wajib puasa atau sunnah membatalkan atau bagaimana. Begitu pula hal ini termasuk pula dalam soal 19. Kemudian soal ke-20, siswa mampu
mengidentifikasikan puasa wajib selain puasa Ramadan. Nah, puasa ada yang wajib selain Ramadan. Apa itu? Kemudian ke-21 tentang iktikaf, menentukan hukum iktikaf. Hukumnya itu apa? Wajib atau sunnah atau makruh. Kemudian ke-22 tentang tempat untuk beriktikaf itu di mana? Nah, tentang tempat untuk beriktikaf. Kemudian yang terakhir yaitu di sini soal ke-31 yaitu soal esai isian. Berarti kalian di sini disuruh menyebutkan macam-macam puasa. Macam puasa yang wajib, macam puasa yang sunnah, kemudian mungkin ada puasa yang haram, ada yang makruh. Nah, itu disebutkan semuanya. Apa saja dan kapan puasa itu dalam macam tersebut. Nah, kita ke bab yang ketiga mengenai tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, dalam bab ini ada 4 soal saja, yang mana kalian di sini yang pertama soal ke-23 kalian harus bisa menguraikan bacaan sujud tilawah. Bacaannya bagaimana sujud tilawah? Nah, itu harus kalian ketahui. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan mengenai kondisi seseorang, yang mana kronologinya siswa mampu menganalisis. Ini yang Ustadz tuntut, maksudnya siswa mampu menganalisis apakah kondisi tersebut menjadi sebab atau tidak untuk melakukan sujud syukur. Nah, berarti di sini lebih ke analisa. Kalian memahami isi ceritanya, habis itu kalian menyimpulkan kondisi yang bisa untuk dilakukan sujud syukur itu apa saja, atau keadaan yang dia disunahkan untuk sujud syukur. Contohnya seperti orang mendapatkan berita baik, mendapatkan sebuah anugerah, terhindar dari malapetaka. Nah, berarti ini dia sunnah. Selain itu, semisal tidak menunjukkan sebuah anugerah atau kenikmatan, berarti tidak. Maksud daripada dia mendapatkan kenikmatan itu bisa mendapatkan kenikmatan yang hakiki, atau semisal dia terhindar dari musibah. Nah, itu namanya juga mendapatkan kenikmatan. Nah, kemudian soal ke-25-nya yaitu pertanyaan mengenai sujud tilawah. Nah, siswa mampu meninjau kapan dilakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan saat kapan? Apakah saat dia membaca ayat, apa saat dia mendapatkan kenikmatan? Nah, di sini ada pilihan gandanya, jadi kalian nanti memilih. Kemudian yang ke-32, soal ke-32 yaitu soal esai. Siswa mampu membedakan sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur itu apa? Kalau sujud syukur kan mendapatkan kebahagiaan atau dan yang lainnya, nanti kalian baca lagi. Sedangkan sujud tilawah itu setelah membaca ayat sajadah. Nah, seperti itu ya. Insya Allah ini soal ini mudah, dan pula ini bisa kalian baca lagi pertanyaan yang sudah Ustadz kasihkan pada waktu ujian PTS sebelumnya. Mungkin mirip dan tidak jauh dari soal tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini tujuan Ustadz untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan PAS kali ini. Kemudian bab yang terakhir yaitu tentang zakat. Nah, di sini dalam bab zakat, di sini kalian harus bisa menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Nah, jadi kalian lebih ke analisisnya. Kita bahas satu persatu dari soal yang akan disampaikan. Soal yang ke-26 di sini, siswa mampu menunjukkan dalil mengenai kewajiban zakat bagi umat Islam. Nah, di situ nanti ada dalil. Kalian buka ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 77, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
orang mukmin untuk berzakat. Nah, di situ An-Nisa ayat 77. Nah, kalian baca dan cermati dan fahami artinya. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya. Baik. Kemudian untuk soal berikutnya ke-27, siswa mampu mengidentifikasikan waktu utama untuk membayar zakat. Waktu yang paling utama itu kapan? Waktu yang utama itu yaitu ketika sudah masuk malam hari raya. Ketika sudah masuk malam hari raya, otomatis di puasa terakhir sudah waktu maghrib, itu berarti waktu yang utama untuk membayar zakat sampai imam naik ke mimbar atau khotib naik ke mimbar. Nah, itu seperti itu. Sampai imam naik ke mimbar. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal ke-28. Di sini kalian akan diberikan informasi mengenai kondisi harta seseorang. Siswa mampu menentukan berapa zakat yang harus dikeluarkan orang tersebut. Contohnya, semisal dia memiliki ternak 5 unta, berapa zakatnya? Ini contoh aja ya. Contoh saja. Semisal dia memiliki emas 20 kilo, berapa yang dizakati? Nah, seperti itu. Ada orang pedagang memiliki dagangan senilai 20 juta, berapa zakatnya? Nah, ini contohnya. Kemudian ke soal 29, ini juga hampir mirip, yaitu siswa mampu mengidentifikasikan orang tersebut termasuk golongan apa dalam mustahik zakat. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang mustahik zakat yang ada 8, miskin, fakir, mu'alaf, kemudian seorang hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, dan al-gharim. Nah, kalian harus tahu nanti dalam cerita soal tersebut, dalam deskripsi soal, kalian harus menganalisis apakah ini termasuk orang yang miskin atau orang yang fakir, atau ini termasuk orang yang gharim. Gharim itu orang yang hutang. Nah, termasuk yang mana? Nah, berarti kalian harus mencermati tentang istilah mustahik zakat yang ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, yang pelajaran terakhir Ustadz berikan. Nah, sudah ya. Kemudian soal ke-29 tadi sudah. Kemudian soal ke-30, yaitu pertanyaan mengenai kondisi seorang. Ini sama, siswa mampu mengidentifikasikan orang tersebut termasuk golongan apa dalam mustahik zakat. Sama dengan 29. Ini kalian menganalisis dan mampu menentukan ini termasuk golongan mustahik zakat yang apa? Apa fisabilillah atau mu'allaf atau mustahik berupa gharim. Nah, seperti itu, atau yang lainnya. Nah, kemudian di soal berikutnya, yaitu tersisa esai semua, soal 33. Di sini kalian diberikan informasi mengenai kondisi harta seseorang. Berarti seperti tadi, seperti soal yang saya sebutkan tadi, ada orang memiliki ternak 100 kambing, berapa yang wajib dia zakati, semisal seperti itu. Nah, akan tetapi nanti ada deskripsi pertanyaannya. Nah, di sini kalian mampu menganalisis beberapa zakat yang harus dikeluarkan dari orang tersebut. Nah, berarti kalian harus mampu atau mencoba menghitung dulu sebelumnya. Kemudian soal ke-34, siswa mampu membedakan pengertian dari zakat mal dan zakat abdan. Mal, zakat harta yang jumlahnya ada 5 tersebut, dan zakat abdan yaitu zakat fitri. Nah, apa bedanya di situ?
Berarti kalian harus bisa mendefinisikan zakat mal dan zakat badan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu golongan 8. Nah, itu siapa saja? Kalian sebutkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa mempermudahkan belajar kalian dalam menghadapi PAS kali ini dan menjadikan ilmu kalian tidak cuma berhenti di dalam ujian, akan tetapi bisa kalian amalkan. Nah, untuk catatannya mungkin kalian lebih bagusnya mempelajari soal PTS yang sudah Ustadz ujikan sebelumnya. Pak, insyaallah di situ juga ada gambaran